kelompok 9 akan mengabarkan materi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Dan ada pun poin-poinnya, yaitu pertama, periode sejarah, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Kedua, pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu pengetahuan. Ketiga, prinsip berpikir dunia dalam pengembangan ilmu. Dan keempat, pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Dan yang kelima, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Halo sahabat ilmu, pernahkah kalian bertanya apa yang menjadi kompas bagi kemajuan ilmu pengetahuan di sebuah bangsa? Di Indonesia, Pancasila bukan sekedar istilah yang tertera di tanda Garuda. Pancasila adalah dasar nasional dan prasma utama dalam setiap upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Visi kita adalah ilmu yang tidak hanya canggih, tapi juga berkeadilan dan memanusiakan. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas mengapa Pancasila sangat fundamental sebagai landasan pengembangan ilmu di Indonesia. Untuk memahami peran Pancasila, kita harus melihat ke belakang pada sejarah peradaban ilmu pengetahuan. Ilmu bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Dia selalu melekat pada peradaban tempat dia berkembang. Mari kita kilas balik atau masa Yunani kuno. Ilmu berpusat pada filsafat, rasionalitas, dan pencarian perkembangan universal. Pengetahuan dipandang sebagai alat untuk mencapai kebijaksanaan. 2. Masa keemasan Islam abad pertengahan. Ilmu pengetahuan, astronomi, matematika, kedokteran berkembang pesat dengan landasan nilai-nilai ketuhanan dan etika. 3. Pencerahan atau revolusi ilmiah Eropa. Rasionalitas dan empirisme menjadi dominan. Ilmu didorong oleh kebebasan berpikir, memunculkan kemajuan teknik luar biasa, namun terkadang terlepas dari pertimbangan moral dan sosial. Setiap periode menunjukkan bahwa ilmu maju pesat ketika didukung oleh pilar filosofi dan nilai peradaban yang kuat. Tanpa arah, ilmu bisa menjadi pedang bermata dua, memberi kemajuan, namun juga membawa kerusakan, kesenjangan, dan masalah etika. Inilah titik krusial di mata Pancasila masuk. Eksistensi ilmu pengetahuan disanggah oleh 3 pilar utama yang dikenal sebagai pilar-pilar filosofis keilmuan. 1. Ontologi, membahas hakikat objek yang telah ilmu apa yang nyata dan dapat diketahui. 2. Epistemologi, membahas metode atau cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang benar. Aksiologi, membahas nilai kegunaan ilmu termasuk moral, etika, dan estetika. Inilah pertanggungjawaban sosial ilmuwan. Ketiga pilar ini harus integratif. Ilmu yang hanya kuat di ontologi dan epistemologi, tapi lemah di aksiologi, dapat menghasilkan penemuan yang merusak atau tidak bermanfaat bagi kemanusiaan. Disinilah
Pengembangan ilmu modern harus mengikuti prinsip berpikir ilmiah yang ketat. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama, objektif, memandang masalah apa adanya, bebas dari bias pribadi, emosi, atau prasangka. Dua, rasional, menggunakan akal sehat yang dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Tiga, logis, berpikir secara runtut, konsisten, dan tidak kontradiktif, sesuai dengan kaidah logika. Empat, metodologis, selalu menggunakan cara dan prosedur ilmiah yang tertera dan teruji seperti induktif dan deduktif. 5. Sistematis, setiap langkah berpikir dan bertindak menggunakan tahapan yang teratur dan terarah. Mengapa Pancasila menjadi sangat penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia? Pertama, Pancasila adalah rambu normatif ilmu yang netral secara nilai dapat disalahgunakan. Sejarah telah membuktikan bahwa ilmu tanpa moralitas bisa memicu kerusakan massal. Pancasila hadir sebagai batas etis yang mencegah iptek bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Kedua, Pancasila menjamin relevansi pengembangan iptek di Indonesia harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa, serta menjawab permasalahan nyata masyarakat. Sains dan teknologi harus diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan melestarikan lingkungan sejalan dengan cita-cita keadilan sosial. Ketiga, Pancasila mendorong humanisme. Pancasila memastikan bahwa ilmu pengetahuan selalu menempatkan martabat manusia sebagai pusat pengembangan. Bukan sebaliknya, inovasi harus demi manusia, bukan manusia yang dikorbankan demi inovasi. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila tidak hanya sekedar penting, namun ia adalah dasar atau paradigma yang menjadi orientasi pengembangan iptek di Indonesia. Setiap sila berperan memandu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu tidak boleh sekedar materialistik. Pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan antara aspek rasional dan spiritual. Ilmu harus mendekatkan manusia pada penciptanya dan digunakan dengan penuh rasa syukur serta tanggung jawab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, dan keadilan. Penemuan tidak boleh merendahkan martabat manusia, serta harus dikembangkan dengan sikap toleran dan terbuka. Ilmiah bersifat universal, namun tetap menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengembangan iptek harus mendukung persatuan dan interaksi nasional. Hasil inovasi harus dapat dinikmati secara merata, tidak menciptakan kesenjangan regional
atau sosial yang dapat memecah belah bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan ilmu harus bersifat demokratis. Keputusan dan kebijakan ilmiah, terutama yang berdampak luas, harus melalui proses musyawarah dan melibatkan partisipasi publik yang bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama ilmu adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hasil iptek harus didistribusikan secara adil dan merata, memastikan teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sahabat ilmu, Pancasila mengajarkan kita bahwa pengembangan ilmu bukan hanya soal kehebatan teknis, tapi juga soal kebaikan dan kebermanfaatan. Ketika seseorang ilmuwan menemukan inovasi, ia tak hanya bertanya, apakah ini benar secara ilmiah, tetapi juga apakah ini adil, beradab, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila sebagai DNA dari setiap riset dan inovasi yang kita lakukan demi terciptanya peradaban Indonesia yang maju, adil, dan berakhlak mulia.